warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan juga rasa semangat untuk belajar. Bapak mengingatkan sekali lagi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama kalian belajar di rumah. Kita lanjutkan materi pada hari ini, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Bersama saya, Hasbir Sidiki. Nah, pernahkah kamu melihat kondisi seperti ini? Seperti banjir di perumahan, melihat air sungai yang warnanya hitam dan juga bau, ataupun udara yang kotor dan membuat kita sesak. Nah, hal-hal tersebut sering dijumpai di daerah perkotaan ataupun daerah pemukiman. Hal ini bisa terjadi karena adanya pencemaran. Nah, sebelum kita membahas terlalu jauh, kita akan cari tahu dulu apa itu pencemaran. Aktivitas manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya membuat manusia ingin mendapatkan hal yang cepat dan mudah, dan juga dengan jumlah yang banyak, sehingga manusia membangun pabrik, membuat kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan sebagainya. Hal tersebut memengaruhi kondisi lingkungan karena adanya pencemaran. Nah, apa itu pencemaran? Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu, baik fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, pencemaran juga bisa terjadi secara alami melalui faktor alam atau fenomena alam seperti bencana. Contohnya adalah gunung meletus ataupun kebakaran hutan yang terjadi secara alami. Jadi bukan kebakaran hutan yang sengaja dibakar manusia. Nah, manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam tersebut, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatan manusia itu sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut sebagai polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat disebut sebagai polutan? Yang pertama, ketika kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas. Contohnya, pada air tanah, secara alami dia sudah terdapat mineral-mineral seperti ion besi atau Fe. Nah, di dalam air yang aman, maksimal kadar Fe adalah 1 mg per liter. Jika kadar Fe tersebut lebih dari 1 mg per liter, maka air tersebut tidak layak diminum atau airnya sudah tercemar. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Contohnya, belerang dioksida bermanfaat sebagai pengawet makanan. Namun, jika suatu waktu belerang dioksida ini dikeluarkan oleh gunung yang meletus, maka gas tersebut akan sangat berbahaya bagi kehidupan. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya, plastik merupakan bahan kemasan yang banyak digunakan. Semestinya, plastik tidak dijumpai di gunung, di sungai, di laut, di hutan, dan sebagainya. Artinya,
Tempat-tempat tersebut seharusnya bebas dari plastik. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, untuk materi berikutnya adalah mengenai pencemaran air. Bapak menyarankan agar kalian mencatat atau merangkum dari materi yang sudah diberikan. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.